Oh hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi adik-adik di channel Emilia Burhan gitu ya. Nah, Wamal akan lanjutkan gitu ya pembahasan tryout kedua kimia analisis gitu ya. Untuk bidang kimia analisis di prediksi ujian kompetensi kalian gitu ya. Oke yuk. Seperti biasa gitu ya, Wamal selalu memesankan gitu ya. Yang dibaca pertama kali adalah pertanyaannya. Ya, pertanyaannya baru kita masuk ke kalimat vignette-nya atau penjelasnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dia mintanya apa. Analisis digunakan untuk nama analisisnya. Oke, nama analisisnya apa? Berarti kata kuncinya apa? Larutan bakunya. Nah, di sini kebetulan untuk jawabannya semua argentometri. Oke, kita nggak usah mikirin dia argentometri atau tidak. Sekarang tinggal kita lihat, ada perbedaan mendasar gitu ya antara beberapa metode analisis dalam argentometri. Kalau kalian ingat ada apa aja? Ada Moore, ada Volhard, ada Fajans, dan ada Liebig gitu ya. Jadi berarti apa? Tanpa metode khusus ini tidak mungkin. Ya. Oke, next kita tinggal lihat yuk apa sih bedanya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kata kuncinya. Ya. Kemudian dititrasi dengan amonium tiosianat. Oke, yang dititrasi dengan amonium tiosianat. Metode apa? Yes, metode Volhard. Ya, jadi kalau Fajans, Liebig, dan Moore itu kita pakainya apa? Pakainya AgNO3 atau perak nitrat ya. Hanya Volhard yang pakainya amonium tiosianat. Gitu ya. Oke, gampang ya. Kemudian kita lihat lagi di sini kata kuncinya. Oh, dia dititrasi yang nomor 2 gitu ya. Apa nama analisisnya? Oke, pertanyaannya masih sama. Apa analisisnya? Semuanya argentometri. Jelas yang ini tidak ya? Oke. Kemudian kita lihat otomatis. Kita lihat di sini. Ya. Dia pakai larutan baku AgNO3. Berarti apa tadi? Volhard tidak mungkin. Tinggal lihat. Nah, sekarang walaupun sama-sama menggunakan larutan baku AgNO3, kita ingat kembali. Fajans, Liebig, dan Moore yang membedakan apa? Nah, teknik kedua untuk membedakannya adalah melihat indikatornya. Sekarang kita lihat di sini indikatornya apa? Indikatornya adalah eosin. Nah, eosin ini adalah salah satu jenis indikator adsorpsi. Nah, kalau adsorpsi berarti jawabannya apa? Yes, adsorpsi jawabannya adalah Fajan. Ya. Kalau Liebig dia pakai apa? Nah, Liebig tidak pakai indikator. Ya, dia hanya kekeruhan saja gitu ya. Sedangkan kalau Moore dia pakai apa? Pakainya kalium kromat. Gampang ya adik-adik ya. Jadi membedakan itu. Kalau Fajan apa ya selain itu gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Kalau Volhard dia pakai apa tadi? Pakai amonium tiosianat. Gitu ya. Semudah itu saja menghafalkannya. Oke, next. Kita lihat lagi berikutnya. Oh, di sini ini minta berapakah normalitas larutan baku natrium tiosulfat? Oke, dia mintanya normalitas larutan baku natrium tiosulfat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, dia dari sediaan padatan atau dari sediaan larutan. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Natrium tiosulfat dibakukan dengan 25 mili. Oh, ternyata dia tipenya adalah kita diberitahu larutan pembandingnya gitu ya. Dibakukan dengan 25 mili kalium bromat 0,1 N. Ya. Sedangkan untuk mencapai titik air titrasi dibutuhkan 24,95. Maka berlaku apa nih adik-adik gitu? Yes, kita berlaku gitu ya. Berlaku V1N1 sama dengan V2N2. Nah, prinsipnya kalau sebelah kiri ini mau kalian pakai untuk kalium bromat, maka sebelah kanan pakailah untuk natrium tiosulfat atau sebaliknya. Oke, Bomel pakaikan misalkan di sini adalah tiosulfatnya. Ya, Bomel tuliskan ya biar gampang. Maka yang sebelah kanan kita pakainya untuk apa? Ya, pakainya untuk data kalium bromat. Oke, ya kita masukkan. Berarti V1-nya berapa di situ? Untuk tiosulfatnya 24,95. Kalikan X, kita belum tahu berapa ya normalitasnya. Kemudian KBRO3V-nya berapa?
Yes, P-nya adalah 0,1. Ya, kemudian dikalikan berapa? Dikalikan dengan berapa di situ? 25 mili. Ya, oke. Oke, sehingga kita dapat hasilnya berapa gitu ya. Hasilnya jangan lupa kita pakainya adalah kalkulator yang ada di aplikasi itu sendiri gitu ya. Kalkulator yang ada di laptop masing-masing atau besok kalau CBT ya di di komputer untuk tesnya itu gitu ya. Oke, ini kita buka. Oke, kita masukkan angkanya 0,1 kita kalikan dengan 25 mili dibagi dengan 24,95 mili. Sehingga kita temunya adalah 0,1002. Jawabannya ketemu. Ya, prinsipnya adalah konsisten antara kiri dengan yang kanan. Oke, next. Oke, kita lihat berikutnya. Indikator yang digunakan dalam titrimetri INH. Oke, kita lihat di sini. Kita cek dulu dia pakai apa? Tiosulfat. Ya, dititrasi dengan tiosulfat. Oke, ingat-ingat tiosulfat berarti apa? Ya, pasti pakai indikatornya adalah amilo. Gampang kan? Itu ya. Kalau merah metil itu apa sih? Biasanya untuk asidik dan alkalimetri. Gitu ya. Kloroform untuk apa sih? Biasanya untuk untuk apa? Untuk serimetri atau titrasi lainnya gitu ya. Fenolftalin juga untuk asam basa ya. Oke, next kita masuk berikutnya. Oke, jenis titrasi yang digunakan dalam analisis titrimetri. Jenis titrasinya, oke, sudah ada kata kunci di sini. Ya, jelas kalau pakai larutan baku ini kan enak tuh. Cari langsung kata kuncinya aja gitu ya. Kemudian titrasi dengan tiosulfat. Ingat, tiosulfat apa? Ya, pasti dia redox gitu kan. Tiosulfat pasti redox gitu. Kalau kalian ngomongin redox, ya tinggal langsung atau tak langsung. Tinggal lihat di sini. Oh, INH-nya. Ingat ya, kalau proses perlakuan terhadap sampelnya ribet, ya, nggak langsung dikasih indikator titrasi. Berarti kemungkinan besar titrasinya adalah tidak langsung. Itu sudah pasti gitu ya. INH dikasih dengan KBRO3 ditambah dengan apa lagi nih? Ditambah dengan KBRO3, KBR, simpan gelap, bla bla jelas dia. Titrasi tidak langsung. Sesimpel itu, cepet kan? Ya. Kemudian next, nomor 6. Oke, tujuan penambahan KBRO3 dalam sampel. Jelas, ini sesuatu yang ditambahkan. Pasti dia akan membuat sampel habis bereaksi. Sampelnya siapa di sini? Sampelnya adalah INH. Maka cari. Pembentukan bromin berlebih sehingga NH habis bereaksi. Pembentukan bromin. Oke, ada dua pilihan di sini. Oke, kalau kita lihat ya. Yang ada kata-kata berlebih, INH habis bereaksi. Oke, nih ada kata kuncinya nih. Nah, kata kuncinya ini. Nomor B, nomor E nggak mungkin. Nah, sekarang kita lihat di sini. Clue-nya. Ya. INH adalah oksidator kuat. Baru kalian baca pelan-pelan kalau memang agak sulit soalnya gitu ya. Kemudian dititrasi dengan KBRO3 sehingga tidak dapat titrasi ya. Caranya adalah sampelnya direaksikan dulu dengan KBRO3 dengan KBR. Otomatis INH-nya pasti habis bereaksi. Nah, sekarang lihat sumbernya apa di sini? Ada KBR, ada BR. Pasti ada gas yang dikeluarkan. Gas apa itu? Tinggal lihat aja di sini. Gas halogennya adalah BR2 pasti. Berarti apa dia? Yes, pasti tujuannya adalah pembentukan BR2 nama lainnya apa? Bromin. Ya, jadi brominnya itu adalah hasil dari reaksi antara INH dengan KBRO3 dengan KBR. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Sorry. Bisa ya? Kenapa nggak C? Kenapa nggak D? Ya, karena di sini pembentukan bromin berlebih sehingga sebagian NH-nya yang habis. Nggak boleh. Ini kata yang salah di sini. Ya, ini yang salah di sini. Ya, kemudian pembentukan NH berlebih enggak, NH-nya malah mau kita bikin habis bereaksi ya. Jadi jelas ya jawabannya kenapa dia A. Caranya gitu ya, Dek ya. Tuh.
Oke, nomor 7, yuk kita lihat. Metodenya apa sih? Apa tadi kalau ditanya metode paling gampang? Yes, paling gampang adalah lihat larutan bakunya. Oh, larutan bakunya natrium nitrit. Langsung kejawab. Apa? Nitrimetri. Kalau alkalimetri apa, Dek? Yes, basa-basahan ya. NaOH, KOH, dan lain-lain. Iodimetri? Iodin, larutan bakunya. I2 gitu ya. Bromatometri? KBRO3. Bromometri? Natrium tiosulfat. Iodometri? Natrium tiosulfat. Permanganometri? Ya, KMNO4. Semudah itu. Pertanyaannya berikutnya nomor 8. Yuk kita lanjut. Tentang penimbangan seksama obat tersebut. Seksama berapa dikalikan berapa? Kemarin kita sudah bahas. Yes, dikalikan dengan 0,1% ya. Kalau seksama, nah di sini tadi kita ada pakai ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dia mintanya 5 gram. Sampelnya 10 tablet ya. Sebanyak 5 gram sampel. Nah, 5 gram sampel ini yang mau kita analisis. Berarti bagaimana? 5 gram jadikan miligram. Berarti 5.000 kalikan dengan 0,1%. Ya, sehingga kita dapatnya berapa? 5. Otomatis tinggal apa? Plus minus 5. Berarti 5.000 dikurangi 5. Ya, 4995. Ya, sampai dengan 5.000 ditambah 5 atau 5.005 jawabannya ini. Hati-hati ya dalam penggunaan kalkulatornya, dalam perhitungannya. Oke, ya kita lihat berikutnya. Nomor 9. Nama titrasi. Berarti cari? Iya, cari lari. Dititrasi dengan dinatrium edetat. Ayo, apa-apa-apa. Ini adalah senyawa kompleks, maka namanya adalah kompleksometri. Gampang. Ya. Kemudian nomor 10 ya. Oh, nomor 10 kita perhitungan nih. Oke. Perhitungan sebentar Bu Amel pause dulu, kita masuk ke tahapan hitungnya. Sebentar data pause dulu. Nah, untuk tipe soal perhitungan gitu ya. Tipe soal perhitungan yang pertama adalah gitu ya, konsepnya adalah perbandingan molnya itu akan menentukan hasilnya. Nah, caranya apa? Kita akan menyelesaikannya dari belakang. Jadi dari informasi terakhir ditarik ke informasi yang paling depan. Yuk kita baca bersama ya. Seorang TTK sedang melakukan QC terhadap kemurnian tablet kalsium laktat. Jumlah tabletnya ada berapa? 20. Kalian bikin diketahui 20 tablet. Ya, ternyata berat total dari 20 tablet itu adalah 12 gram. Artinya tiap tablet berapa? Ya, tinggal dibagi nanti ya itu nanti. Dan kemudian dihaluskan. Nah, sebagian sampelnya jadi hanya 500 mg ya dari 12 gram ya. Kemudian dipijarkan. Jadi hanya sampelnya yang dipakai untuk titrasi itu hanya 500 mg dari 12 gram total keseluruhan gitu ya. Kemudian dilarutkan dengan HCl gitu ya. Ditambah dengan 100 ml air, NaOH, oke. Berarti tahapannya itu ya. Kemudian dititrasi dengan natrium edetat 0,05 molar. Ini kata kuncinya. 0,05 molar. Ya. Kemudian ternyata volume yang dibutuhkan adalah 27 mili. Nah, pertanyaannya, jika diketahui MR-nya adalah 308, berapa kandungan kalsiumnya? Oke, ya. Jadi, tahapannya adalah kita mulai dari belakang, Dek. Ya, karena di sini kita mau sampelnya adalah kalsium laktat, ya, dengan natrium dinatrium edetat. Sorry, ini lupa ke blok. Dinatrium edetat gitu ya. Maka prinsipnya adalah apa? Milimol dari kalsium laktat itu akan sama dengan milimol dari si larutan baku. Di sini adalah natrium dinatrium edetat. Nah, bagaimana cara nyarinya? Cara nyarinya gampang banget. Kalian punya molaritas, kalian punya volume. Berarti bisa nggak kita menghitung milimol dari si dinatrium edetatnya? Bisa, karena prinsipnya milimol gitu ya akan sama dengan volume dikalikan dengan molaritasnya. Ya, di sini kita dapat berapa? 27 mili untuk larutan
bakunya. Dikalikan dengan berapa, Dek? 0,05. Sehingga kita peroleh berapa? Ya, karena di sini mililiter, maka munculnya adalah milimol. Sehingga kita dapatnya adalah 1,35 mol. Ya. Nah, padahal tadi apa? Ketika kita mencapai kesetimbangan, maka yang sama adalah jumlah molnya. Kalau milimol natrium di natrium edetatnya adalah 1,35, kita bisa tahu nggak kalsium laktatnya berapa? Bisa, artinya milimol kalsium laktatnya akan sama dengan 1,35 milimol. Pertanyaan Bu Amel, ya, ini kan baru dalam milimol, padahal kita mau konversi dia dalam apa? Miligram. Milimol dengan miligram harus diapain? Diubah dengan cara bagaimana? Yes, kita gunakan MR-nya. Ya, kita gunakan MR-nya. Sehingga, ingat ya, gram itu akan sama dengan apa? Milimol atau molnya dikalikan dengan MR-nya. Karena di sini pakai miligram, gitu ya. Maka di sini pakai milimol. Sehingga kita dapat apa? 1,3 milimol dikalikan dengan berapa? Kalsium laktat? 308. Kita dapat berapa nih? Oh, berarti kandungan kalsium laktat. Hurai, minggir. Ya, sorry. Berarti kita dapat 415,8 mg kalsium laktat ini ada di dalam berapa sampel? Dalam 500 mg. Ya enggak? Ya kan? Nah, sekarang kita kembalikan. Ya, itu untuk 500 mg serbuk sampel yang kita ambil tadi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berat tiap tablet berapa? Kalau total 20 tablet ada 12 gram, maka kita bagi berapa? Jadikanlah miligram biar kita bisa bandingkan. Ya. Berarti berapa? 12.000 dari 12 gram ya dijadikan miligram dibagi dengan 20 tablet. Kita dapatnya berapa? Ya. 600 miligram. Artinya bagaimana? Kita lihat dulu. Kalau 500 mg dia mengandung 415 mg kalsium laktat, maka berapa berat kalsium laktat tiap tablet? Padahal satu tabletnya berapa tadi? 600 mg ya. Tinggal pakai perbandingan. Berarti berapa? 600 mg dibagi dengan 500 mg dikalikan dengan 415,8 mg. Sehingga kita dapat berapa? Dapat 498,96 mg. Bisa dipahami ya. Jadi kalau untuk soal titrasi, prinsipnya adalah apa? Milimol sampel itu akan ekivalen dengan milimol siapa? Titrannya. Ya, rumus-rumus yang perlu diingat. Mol itu sama dengan apa? V dikalikan dengan M. Mol sendiri apa hubungannya dengan gram? Ya, gram akan sama dengan apa? Mol dikalikan dengan BM. Kalau kita inginkan dalam miligram, maka munculnya adalah milimol. Paham ya? Lalu kita konversi untuk berat tiap tabletnya. Lalu tinggal gunakan perbandingan. Oke, selesai sudah untuk pembahasan tryout 2 ini gitu ya. Semoga sukses gitu ya di UKOM selanjutnya. Mudah-mudahan kalian bisa. Jangan lupa berlatih, kuatkan doa, pastikan ikhtiar terus berjalan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kalian semua. Oke, terima kasih dari Bu Amel, Bu Ica, Bu Yuli. Sampai jumpa di pertemuan lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Dek.